居然能有如此提升。让你见识见识我的真本事！居然输给这小子！ Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga selalu sehat dan diberi kelancaran dalam menjalani hari-hari kalian ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Transcending the Nine Heavens episode 11 dan 12. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Setelah bertarung melawan Tuan bekas luka, keesokan harinya Chuyang pulang ke pavilion Butian dan mengumpulkan semua pasukan di dalam pavilion guna mencari beberapa pengkhianat. Pak Tua Chengzi melaporkan kalau ada beberapa orang pengkhianat yang sudah kabur kembali ke kerajaan Dazhou, sementara ada beberapa orang juga yang dia habisi dengan tangannya sendiri. Namun bagi Chuyang, ternyata dia menyadari masih ada beberapa orang pengkhianat yang menetap di dalam pavilion Butian karena penyamaran mereka begitu rapi. Dan yap, seorang pengkhianat yang dimaksud oleh Chuyang adalah Meng Yaude. Meskipun Meng Yaude sudah ngebacot dan memberikan bantahan kalau dia bukanlah seorang pengkhianat, di sini Chuyang memberikan sebuah fakta di mana Meng Yaude selalu berhasil selamat dari misi bahaya, padahal bisa saja dia mati ketika memasuki kerajaan Dazhou. Meng Yaude yang sangat panik pada akhirnya mencoba untuk menyerang Chuyang, namun di sini Wu Qianqin dengan sigap langsung pasang badan. Begitu pula dengan Pak Tua Chen Yutong yang menyadari kalau ranah kultivasi dari Meng Yaude ternyata selama ini sudah disembunyikan. Mendapati kalau dirinya semakin terpojok, Meng Yaude pada akhirnya menyandera salah seorang pasukan dari kerajaan Taiyun agar dia bisa keluar dengan selamat. Namun ya lagi dan lagi di sini Chuyang bisa mengetahui kalau orang yang disandra oleh Meng Yaude adalah salah satu pengkhianat juga. Kondisi ini pun pada akhirnya membuat terjadi perbaku hantaman di dalam pavilion Butian ini. Meng Yaude dan salah seorang pasukan yang merupakan anak buah langsung dari Qingro kelima Dazhou harus mengalami nasib sial karena mereka berdua meregang nyawa di dalam pavilion Butian ini. Pak Tua Chengzi pun lekas bertanya kenapa Chuyang bisa mengetahui kalau mereka berdua adalah seorang pengkhianat. Chuyang menjelaskan kalau mereka berdua menyembunyikan ranah kultivasi selama ini ketika menjadi pasukan di pavilion Butian, dan hal tersebut tentu saja sangat mencurigakan baginya. Di saat itu pula Pak Tua Chengzi langsung meminta maaf karena dia sudah teledor dengan membiarkan adanya dua orang pengkhianat di dalam pavilion Butian ini. Setelah itu, Chuyang menunjukkan sebuah buku daftar orang yang sudah mengakui kalau mereka sudah berkhianat kepada kerajaan Taiyun. Namun di satu sisi, Chuyang juga membakar buku tersebut karena dia masih memberi kesempatan satu kali lagi bagi setiap orang yang berkhianat untuk kembali mengabdi kepada kerajaan Taiyun. Diketahui kalau Chuyang tidak ingin disamakan seperti Qingro kelima Dazhou yang selalu mengancam orang guna menjadikan orang tersebut anak buahnya. Terlebih lagi di sini Chuyang juga mencoba untuk mengubah struktur dari pavilion Butian menjadi 3 divisi. Divisi pertama adalah Aula Darah yang dipimpin langsung oleh Chuyang sebagai Aula Disiplin. Divisi kedua adalah Aula Darah Kejam yang akan dipimpin oleh Pak Tua Chengzi, di mana nantinya aula ini akan bertugas menangani keadaan darurat atau penting.
Dan untuk divisi ketiga yaitu Aula Pusaran Takdir akan dipimpin langsung oleh Pak Tua Chen Yutong, di mana tugas aula ini sendiri nantinya akan mengumpulkan semua informasi dari berbagai sudut pandang. Singkat cerita, ketika pasukan Butian sedang berlatih, kelihatan kalau di sini mereka masih kurang motivasi atau tidak serius dalam latihan. Chu Yang pun mendatangi mereka semua sembari mengatakan akan memberikan 200 tile kepada siapapun yang berhasil menaikkan ranah mereka ke tahap yang lebih tinggi. Sebagai tamu kehormatan dan juga menteri kerajaan Tiyun, tentu saja di sini Chu Yang sangat serius dengan apa yang dia bicarakan. Dan tentu saja hal ini sangat memotivasi seluruh pasukan, tidak terkecuali Pak Tua Cheng Zi dan juga Pak Tua Chen Yutong. Singkat cerita, ketika hari sudah malam, Tuan Tang melaporkan kepada Tibutian kalau ada sedikit kekacauan di Danau Lisui, di mana ada seseorang yang memaksa untuk membeli tanah seorang bernama Tuan Wang. Namun di sini reaksi datar ditunjukkan oleh Tibutian karena dia paham pasti itu ulah rekan dari Chu Yang yang ingin mendirikan pavilion Tianbing. Di satu sisi, Tibutian juga tidak ingin disibukkan dengan hal seperti ini lagi karena saat ini yang paling penting baginya adalah konflik dengan kerajaan Dazhou. Sementara itu di saat yang sama di pavilion Butian, Wu Qianqin saat ini sedang menyamar menjadi Chu Yang karena ia Chu yang sedang pergi keluar sementara waktu. Beberapa saat kemudian datang Pak Tua Chen Yutong dan juga Pak Tua Cheng Zi ke dalam pavilion untuk menyerahkan beberapa laporan. Wu Qianqin yang mencoba untuk tenang, mencoba untuk mengarahkan mereka berdua dengan ucapan isyarat tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Hal ini pun sontak membuat kedua Pak Tua itu takut dan langsung menyerahkan laporan serta bergegas keluar pavilion. Setelah keluar, sikap dingin dari Wu Qianqin membuat kedua Pak Tua tersebut bertanya-tanya karena tidak lain mereka takut sudah membuat sebuah kesalahan. Beberapa saat kemudian, Chu Yang masuk ke dalam pavilion sambil memuji kalau akting dari Wu Qianqin cukuplah bagus. Chu Yang juga meminta Wu Qianqin untuk terus berhati-hati karena semua pergerakan mereka berdua di pavilion Butian pasti dilaporkan kepada Tibutian. Perihal kejadian siang tadi ketika Chu Yang membakar buku laporan pengkhianat, dia menjelaskan kalau api itu hanyalah sebuah trik dan bukanlah kemampuan aslinya. Terlebih lagi, di sini Chu Yang memberikan sebuah buku kepada Wu Qianqin, di mana buku tersebut adalah sebuah daftar gaji para pejabat kerajaan Tiyun. Ternyata ada sesuatu hal yang sudah direncanakan oleh Chu Yang hingga membuat dia meminta Wu Qianqin untuk mengecek daftar gaji para pejabat tersebut. Keesokan harinya, Chu Yang pulang ke pavilion Tianbing dan menemukan bahwa pavilion miliknya sudah kosong dan tidak ada satupun senjata yang tersisa. Di saat yang sama, datang Gu Suang ke dalam pavilion dan langsung mengajak Chu Yang pergi ke sebuah tempat. Dan yap, ternyata di sini Gu Suang mengajak Chu Yang pergi ke Danau Lisui yang merupakan tempat baru bagi pavilion Tianbing mereka. Sambil berkeliling Danau Lisui, Gu Suang menjelaskan kalau dia sudah membeli tempat ini meskipun ada seseorang pejabat bernama Tuan Wang yang tidak ingin menjual tempat tinggalnya. Namun ya seperti yang Chu Yang lihat, untuk sekarang Danau Lisui ini sudah menjadi lokasi baru bagi pavilion Tianbing mereka berdua. Ketika hari sudah malam, Chu Yang mencoba untuk mencari fragmen pecahan dari pedang 9 kesengsaraan yang dia rasa berada di dasar Danau Lisui. Dia pun sejenak terduduk dan mencoba untuk berkultivasi mengambil fragmen pecahan pedang tersebut. Beberapa saat kemudian, Gu Suang datang ke arah Chu Yang sembari heran kenapa Chu Yang malah berkultivasi di tepi danau. Terlebih lagi dia juga heran kenapa Chu Yang si paling paham tentang seni bela diri, ranahnya sekarang malah jauh lebih rendah ketimbang dirinya. Namun ya Gu Suang dibuat kaget setelah Chu Yang berhasil menaikkan ranahnya dengan sekejap saja. Terlebih lagi fenomena aneh mulai terjadi di mana Chu Yang seperti menyatu dengan air yang ada di Danau Lisui.
Bukan hanya menyatu saja, dia juga berhasil menaikkan 3 tahap tingkat ranah kultivasinya, di mana hal tersebut tidak pernah dilihat oleh Gu Shuang sepanjang hidupnya. Sementara itu di dalam lautan kesadaran Chuyang, jiwa pedang memberikan selamat karena Chuyang sudah naik ranah serta tercerahkan dengan kekuatan surgawi. Jiwa pedang juga mewajarkan kalau di kehidupan masa lalunya Chuyang tidak tercerahkan oleh kekuatan surgawi karena diketahui pada saat itu dia hanya terobsesi dengan kebencian saja. Chuyang sendiri pun merasakan bahwa tubuhnya pada saat ini dipenuhi dengan kekuatan air yang begitu lembut dan sangat jarang ditemui oleh orang-orang. Ketika sudah selesai berkultivasi, Chuyang dikagetkan dengan kehadiran Gu Shuang yang sudah berada di hadapannya saat ini. Gu Shuang pun sangat bingung dan menanyakan bagaimanakah bisa Chuyang menaikkan 3 tahap ranahnya hanya dengan sekali berkultivasi saja. Chuyang kemudian membuat alasan, mungkin saja Danau Lisui ini adalah tanah harapan atau tempat yang memang sudah ditakdirkan menjadi jalan untuk menaikkan kultivasinya. Mendapati hal ini pun Gu Shuang langsung termotivasi dan ingin segera pergi berlatih guna mencari tanah harapan untuk dirinya sendiri. Bagi Chuyang, dia pun bisa memaklumi keinginan besar dari Gu Shuang yang di masa lalunya adalah seorang pendekar pedang naga yang cukup terkenal. Jadi untuk sekarang Chuyang tidak akan melarang jika Gu Shuang ingin pergi berlatih meninggalkan kerajaan Tiyun dan akan setia menunggu kepulangannya di pavilion Butian. Namun ya sebelum Gu Shuang pergi, mereka berdua menikmati anggur yang sudah dibawa oleh Gu Shuang sebelumnya. Keesokan harinya, Chuyang mendatangi kembali tempat pertarungannya dengan tuan bekas luka beberapa hari yang lalu. Tentu saja di sini para penonton juga masih sangat familiar dengan penampilan dari Chuyang. Karena tempat pertarungan ini terbuka untuk umum, jadi Chuyang diperbolehkan lagi untuk mencoba peruntungan dengan bertarung melawan tuan bekas luka. Tuan bekas luka juga berharap Chuyang mampu memberikan perlawanan yang lebih baik ketimbang pertemuan mereka terakhir kali. Dan yap, benar saja dengan keterampilan air yang didapatkan oleh Chuyang di Danau Lisui, dia berhasil mengalahkan tuan bekas luka di atas arena. Terlihat tuan bekas luka benar-benar tidak menyangka hanya dalam beberapa hari saja Chuyang mampu berkembang dan berhasil mengalahkannya di pertarungan malam ini. Karena Chuyang sudah menang, dia pun berhak untuk mendapatkan sebuah hadiah beberapa tile emas. Akan tetapi secara mengejutkan, Chuyang membagikan semua tile emas tersebut kepada penonton yang hadir menyaksikan pertarungannya. Singkat cerita, Chuyang sudah kembali ke Danau Lisui. Dia pun berbicara kepada jiwa pedang kalau kemampuan airnya ternyata cukup luar biasa karena berhasil mengalahkan tuan bekas luka. Jiwa pedang pun tidak heran dengan hal tersebut, serta dia juga mengomel karena di kehidupan yang lalu, Chuyang terlalu dibutakan dengan obsesi sesatnya yang pada akhirnya tidak bisa mengembangkan kemampuan diri sendiri. Keesokan harinya, Chuyang kembali ke pavilion Butian. Lagi dan lagi kedatangan Chuyang kali ini cukup mengejutkan Wu Qianqin yang sehari-harinya menyamar menjadi Chuyang menggunakan pakaian bertopeng. Terlihat Chuyang juga membawakan Wu Qianqin sebuah manisan sebagai hadiah karena selama 3 hari ini Wu Qianqin sudah menjalani peran sebagai dirinya di pavilion Butian.
Sementara itu di kerajaan Tiyun, Pak Tua Cheng Zi dan juga Pak Tua Chen Yutong menyambangi Tibu Tian karena ingin memberikan sebuah laporan. Di sini mereka berdua bercerita kalau sekarang posisi mereka bukan lagi Master Pavilion, melainkan sudah menjadi ketua divisi yang dibuat langsung oleh Chu Yang. Mereka berdua kelihatan tidak mengeluh karena dalam beberapa hari ini sudah banyak menangkap beberapa pengkhianat serta bantuan metode pelatihan yang dilakukan oleh Chu Yang di Pavilion Botian. Semua orang berlatih keras di Pavilion Botian hingga membuat punggung Pak Tua Cheng Zi merasa sedikit pegal karena faktor umur. Sementara itu, kembali ke Pavilion Botian, Wu Qianqing ternyata selama beberapa hari ini sudah memeriksa buku daftar gaji yang diberikan oleh Chu Yang sebelumnya. Dan ternyata banyak sekali kejanggalan di dalam buku daftar gaji tersebut. Chu Yang pun mengiyakan perkataan Wu Qianqing karena menurutnya memang banyak sekali pejabat yang makan gaji buta di kerajaan Tiyun ini. Dan hal tersebut akan menjadi fokus tambahan bagi Pavilion Botian. Terlebih lagi, Chu Yang memberikan fakta sebenarnya masih ada beberapa pengkhianat besar di dalam Pavilion Botian yang belum menunjukkan diri mereka. Setelah semua obrolan mereka selesai, Chu Yang pun pergi meninggalkan Wu Qianqing diam-diam guna bisa memberi dia waktu untuk memeriksa semua buku laporan. Sementara itu di kerajaan Dazhou, Qingro kelima mendapat laporan kalau beberapa anak buahnya sudah dibunuh atau banyak yang ditangkap oleh menteri baru di Pavilion Botian. Dan yap, orang yang dimaksud adalah Chu Yang. Mendapati semua laporan ini pun, Qingro kelima memerintahkan seorang bernama Yin Wufa untuk mencari kesempatan datang ke kerajaan Tiyun guna bisa membunuh Chu Yang. Di saat yang sama di tengah kota Tiyun, Chu Yang sedang berjalan dan menemukan seorang berkuda yang sedang terburu-buru membawa seseorang. Seseorang berkuda ini masuk ke dalam wilayah Tiyun tanpa diundang, jadi mendapat perhatian khusus dari pasukan kerajaan. Mendapati hal ini pun, Chu Yang berusaha mengejar serta melihat kondisi tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada seseorang berkuda tersebut. Ternyata seseorang praktisi berkuda ini sedang mencari tabib Du Siqing guna bisa meminta pertolongan agar gadis kecil yang dia gendong segera diobati. Namun karena si praktisi tidak punya izin, dia pun mau tidak mau harus melawan pasukan kerajaan Tiyun. Chu yang sedari tadi sudah mengamati situasi akhirnya keluar dan meminta si praktisi untuk tenang karena dia bisa membawa si praktisi tersebut menemui tabib Du Siqing. Setelah si praktisi cukup tenang, dia memberitahukan kalau keadaan tidak mendesak, dia juga tidak akan pergi jauh-jauh ke wilayah Tiyun untuk menemui tabib Du Siqing. Betapa kagetnya Chu Yang ketika mengetahui gadis kecil yang dibawa oleh si praktisi tersebut adalah Qing Wu yang merupakan kekasih masa lalunya. Dengan wajah sedih, Chu Yang pun meminta si praktisi untuk tenang karena tentu saja dia akan membawa Qing Wu untuk diobati oleh tabib Du Siqing. Dengan mengeluarkan sebuah token tamu kehormatan, Chu Yang meminta semua pasukan kerajaan Tiyun untuk membiarkannya masuk ke dalam kediaman tabib Du Siqing. Beberapa saat kemudian, Chu Yang mendatangi ruangan pribadi dari Tibu Tian terlebih dahulu guna meminta izin untuk bertemu dengan tabib Du Siqing. Raut wajah Chu Yang juga terlihat cukup menampilkan kesedihan bahwa dia sangat khawatir akan keadaan dari Qing Wu. Mendapati hal ini pun, Tibu Tian segera mengajak Chu Yang dan juga si praktisi untuk pergi ke kediaman tabib Du Siqing. Sementara itu di kerajaan Dazhou, Qingro kelima sudah mendapatkan kabar terbaru mengenai Chu Yang dan yap, tentu saja dia sudah merencanakan sesuatu guna bisa menyingkirkan Chu Yang dari kerajaan Tiyun.
Di saat yang sama di Taman Bambu Ungu, Tantan sedang berlatih giat guna bisa membuktikan kepada Chuyang bahwa dia juga bisa berkembang. Kembali ke kerajaan Tiyun, Chuyang kelihatan sangat khawatir akan keadaan dari Qingwu yang sedang diobati oleh tabib Du Siqing. Di satu sisi, Tibutian pada akhirnya paham dan tidak menyangka bahwa Chuyang sekarang sudah mempunyai sebuah kelemahan. Kelemahan yang dimaksud oleh Tibutian adalah gadis kecil bernama Qingwu yang dibawa oleh seorang praktisi tidak dikenal tadi siang. Episode 12 ini pun diakhiri dengan motivasi dari Chuyang yang memang ingin mengubah masa depan atau menyelamatkan Qingwu dari kejadian masa lalunya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.